Gua penasaran banget sama saham. Kok penasaran sih? Gara-gara berita sih. Bisa naik tinggi, bisa juga turun tajam loh. Udah, jangan trading, investasi aja. Yang bagus apa ya? BRI, BCA, ITMG, ASII? Iya, bagus itu. Mulai beli itu aja. Emangnya lo kalau investasi berapa lama sih? Wah, bisa lama. Atau kalau naik 20-30% dan gue mau jual, ya jual aja. Oh, terus apa lagi ya yang menarik di harga sekarang? Itu tadi yang lo sebutin semua bagus-bagus kok. Cuma harga sekarang ini udah pada tinggi. Takut gue masuk. Kebanyakan mikir. Selalu ada alasan untuk gak masuk sekarang juga. Gak heran di usianya yang masih muda, bebannya bersaing ketat dengan rambut hitamnya. Itu tadi merupakan penggalan cerita yang ada di buku Simple Stories for Super Investor penulis Nicky Hugen. Ini dia bukunya. Nicky Hugen ini juga merupakan penulis buku Yuk Nabung Saham. Kalau kalian pernah tahu, kalau kalian pernah punya juga, judul buku Yuk Nabung Saham itu penulisnya sama, yaitu Nicky Hugen. Buku ini terbitan Elexmedia Komputindo, Kompas Gramedia, dengan total halaman kurang lebih sekitar 165 halaman. Buku ini sangat menarik karena membahas dunia saham melalui pengalaman-pengalaman yang ditemui di sekitar kita. Dan biasanya ya, kalau kita itu baca buku-buku saham itu rata-rata kebanyakan itu dibahas secara teknikal, kemudian dibahas secara baku. Tapi dalam buku ini saham itu dibahas melalui stories, ya namanya juga sesuai judul bukunya ya, Simple Stories. Jadi membahas saham melalui cerita-cerita menarik yang ada di sekitar kita, pengalaman-pengalaman dari penulis sendiri. Sebelum kita membahas secara singkat buku ini, kalian harus tahu dulu tuh apa itu saham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, saham sebagai istilah ekonomi adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Atau bisa juga dimaknai sebagai hak yang dimiliki orang atau pemegang saham terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam kepemilikan dan kepengawasan. Di buku ini ada cerita menarik yang sudah aku rangkum ya, part yang berjudul Sate Padang dan Saham halaman 22. Nah, di buku ini diceritakannya seperti ini. Katakan saya cukup berduit dan punya 7 saham. Berikut naik turunnya selama genap 1 tahun terakhir sampai dengan 14 September 2019. Jadi Nicky Hugen membagikan cerita bagaimana suatu saham atau emiten itu naiknya berapa persen gitu. Di buku itu tertulis BBRI, saham atau emiten Bank BRI, harga per lembar sahamnya Rp3.070, naik 40% ke Rp4.310. Kemudian ada ICBP atau Indofood, harga per lembar sahamnya Rp8.925, naik 30% ke Rp11.600. Kemudian ada BBCA atau Bank BCA ya. Itu harga per lembar sahamnya Rp23.975, naik 25% ke Rp30.150. Kemudian ada TLKM atau Telkom, harga per lembar saham Rp3.590, naik 16% ke Rp4.160. UNVR, Unilever, harga per lembar saham Rp47.100, turun 1% ke Rp46.600. Kemudian ada ASII atau Astra International, harga per lembar sahamnya Rp7.225, turun 7% ke Rp6.750. Kemudian ada UNTR, United Tractor, harga per lembar sahamnya Rp32.875, turun 44%
ke Rp22.775. Fairkan pilihannya hijau kombinasi merah. Di buku ini ceritakan bahwa rata-rata naik kira-kira 9%-an per tahun. Nah itu belum termasuk dividen renyahnya ya. Sebenarnya 9% itu nggak tipis sama sekali ya. Kalau dirasa kurang dan mau untung lebih tebel lagi ya, kalian bisa naikin modalnya supaya dapat persentase capital gain yang lebih gede. Jadi di saham itu kalian bisa dapat keuntungan dari dividen dan capital gain. Tapi modal aku receh, gimana dong? Ya tunggu sampai cukup lah. Dalam buku tersebut dikatakan seperti itu. Apakah hanya karena modal kita receh, lalu kita hanya bertransaksi saham receh? Jangan mau merecehkan dan melecehkan diri sendiri. Berharap kaya dari modal receh. Kenapa tidak? Tetapi berharap kaya dari saham receh. Oh come on man. Nah untuk membahas masalah money management, nanti akan aku bahas di lain waktu beserta buku yang cocok untuk kita membahas masalah money management. Jadi aku hanya merangkum beberapa intisari saja yang ada di buku ini supaya kalian dapat referensi bahwa apa aja sih isi buku ini. Kalau menarik, kalian bisa beli buku ini. Aku cantumkan link di bawah. Selain itu, dalam buku Simple Stories for Super Investor juga menyinggung masalah penipuan investasi bodong. Wow, banyak banget ya di tahun ini. Karena lagi maraknya saham ini lagi naik daunnya di tahun ini ya, karena semenjak pandemi ini investor tumbuh semakin banyak di Indonesia. Dalam buku ini part yang berjudul Para Pelompat Jauh halaman 30 tertulis bahwa kita perlu berhati-hati jika ada tawaran-tawaran mengenai jasa investasi. Pastikan 2L, yaitu legal dan logis. Pastikan badan hukum dan rasionalitas imbal hasilnya. Seperti contoh SMS yang sering kita dapatkan ya, berbunyi dapatkan keuntungan pasti 10-20% per 7 hari. Segera join bersama PTX. Kita seketika menyukai angka-angka yang terpampang. 20% itu besar. 7 hari itu singkat. Membayangkan bagian enaknya, lalu berhenti mencerna. Tidak berpikir keras tentang sisi resikonya. Kita terlalu sibuk dan malas, juga terlalu mudah percaya ditipu oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan macam itu. Coba tulis di komentar, share pengalaman kalian yang pernah terjerumus investasi bodong. Kembali kepada hal legal atau legalitas. Kita bisa cek apakah badan hukum dan produk itu tercatat dan memperoleh izin dari otoritas. Sedangkan untuk logis dan rasionalitas, sebuah pertanyaan mudah dan kritis yang harus kalian tanyakan kepada diri kalian sendiri. Apakah tawaran itu masuk akal? Kapan saat yang tepat untuk membeli saham? Kenapa? Takut kemahalan, takut turun. Punya uang 100 tapi maunya belanja sampai 300. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini, pinjam sana, pinjam sini. Berharap menjadi miliarder dalam sekejap. Tidak semudah itu Ferguson. Yang Warren Buffett pernah bilang, hanya seorang ibu hamil 9 bulan yang bisa memberikan kita seorang bayi. Bukannya 9 ibu yang sedang hamil 1 bulan. Ada kalimat menarik yang dibahas di buku ini. Begini bunyinya. Saham yang itu sudah mahal. Cuma dapat sedikit lembarnya. Pilih yang murah saja, lotnya bisa dapat lebih banyak. Percayalah, di pintu surga yang ditanyakan bukan jumlah lembar saham kita, tetapi total nilai portofolio kita. Ups. Bandar telah menjadi stigma buruk yang menyebabkan pasar modal kita terus-menerus kecil dan sulit bertumbuh. Benarkah ada sosok bandar saham itu? Di buku ini diceritakan bahwa bandar saham itu sebenarnya ada, yaitu mereka yang mempermainkan saham dengan cara memanipulasi harga dan atau informasi. Lalu, benarkah ada saham gorengan? Jawabannya ada, yaitu objek yang dipermainkan oleh bandar tersebut. Kemudian apakah semua saham bisa digoreng? Bisa saja. Apa sih yang gak bisa di dunia ini? Apalagi di dunia kapitalis. Bisakah semua orang jadi bandar? Bisa saja kalau punya keahlian, punya jaringan, punya uang, dan punya kepintaran. Pembahasan mengenai bandar sangat kompleks dan tidak cocok untuk pemula. Di lain waktu aku akan membahas mengenai hal ini sesuai dengan acuan buku yang cocok mengenai bandar saham ya.
Dan disclaimer juga bahwa pembahasan tidak ada unsur menakut-nakuti, tapi memang fakta yang terjadi di lapangan. Pembahasan ini saya rangkum secara ringkas sesuai yang ada di dalam buku Simple Story for Super Investor, part yang berjudul Kita Cerita Tentang Bandar halaman 86. Kalian bisa baca-baca lagi ya. Lantas, bagaimana sih cara yang tepat dan menguntungkan dalam berinvestasi, khususnya saham? Ini cerita-cerita yang tersaji di dalam buku tersebut adalah sebenarnya dalam berinvestasi kunci utama itu adalah ilmu dan kesabaran. Ilmu yang harus kita gali terus selayaknya kata Om Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Dan kesabaran layaknya menunggu jodoh yang tak kunjung datang. Ups. Namun bagaimanapun, ibarat bola salju kecil, kita bisa mulai menabung atau berinvestasi saham sejak dini. Terus menerus hingga bola salju dari puncak gunung es meluncur, bergulir, dan akan semakin membesar. Banyak cerita menarik dan positif di dalam buku tersebut. Orang-orang yang sudah berhasil mencapai impiannya seperti membeli rumah, dan lain sebagainya ya, melalui investasi atau menabung saham. Seperti kata Pak Lo Keng Hong, untuk awal kita bisa berinvestasi di saham menjadi investor dengan melihat sekitar kita terlebih dahulu. Pilih perusahaan yang bagus, manajemen yang berintegritas, manajemen yang jujur, dan produk atau jasa yang memang dibutuhkan masyarakat. Seperti misalnya perusahaan Indofood dengan produk Indomie gorengnya, kemudian Unilever dengan pasta gigi Pepsodentnya, kemudian ada Cleo dengan produk air mineralnya, dan masih banyak lagi. Sebagai penutup, sesuai dengan hashtag yang digaungkan dalam buku Simple Stories for Super Investor, make it simple. Jangan terlalu dibuat jelimet dalam berinvestasi. Hashtag super tidak jelimet. Mulai sekarang juga berinvestasi atau menabung saham dengan menjadi investor. Nantinya dalam berproses kalian akan belajar dengan sendirinya. Apapun itu sebenarnya berbisnis. Menjadi karyawan, bekerja di sebuah perusahaan, self-employed, musisi, penulis, atau apapun. Itu semua ada ilmunya, ada prosesnya yang harus kita jalanin sembari belajar. Berbisnis, kita harus melalui proses jatuh bangunnya. Begitupun juga dengan berinvestasi, kita mengalami proses rugi, trial error. Mindsetnya jangan, kalau aku investasi aku harus untung terus nih. No, gak ada yang jago. Sekalipun Eyang Warren Buffett juga pernah rugi miliaran loh. Maka dari itu niatkan dalam berinvestasi secara baik. Jangan ngutang sana, ngutang sini, pinjam sana, pinjam sini. Kalau rugi, ruginya double. Semua kembali ke keputusan diri kalian masing-masing. Investasi itu hanya sebuah pilihan. Kalian berani memilih, kalian juga yang harus berani bertanggung jawab dan berani menerima risikonya. Ingat ya, akan ada selalu dua sisi mata koin. Sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri. Tidak selamanya kita rugi. Begitupun juga tidak selamanya kita untung terus. Oh ya, satu lagi. Mari kita gaungkan bersama, ganti kata main saham dengan berinvestasi atau menabung saham. Be smart investor, yuk nabung saham. Channel ini ada untuk memberikan kalian referensi mengenai buku-buku yang menarik dan pantas untuk dibahas. Seperti halnya ketika kalian sebelum membeli handphone, kalian pasti melihat dulu review-review di YouTube atau blog atau apapun itu, spesifikasi bagaimana. Kalau kalian cocok, kalian langsung beli. Maka dari itu, buat kalian yang ingin request buku apa lagi yang menarik buat aku review, silakan komentar di bawah. Aku Angga dari Menteri Disbuk Dinas Perbukuan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.